kasih Kristus adalah dasar. Oke, saudara perhatikan ya. Kasih Kristus adalah dasar. Ada dasarnya di situ, saudara. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bagi saudara-saudara yang akan mau melangkah ke pelaminan, ke pernikahan, saudaraku, belajarlah, terimalah firman Tuhan hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menikah, bahkan sudah lama menikah, belajar lagi hari ini, saudara. Haleluya. Perhatikan ayatnya, saudara. Dari perikop ini kita belajar, kasih Kristus adalah dasar. Dasar hidup suami istri. Kata dasar di sini, saudaraku, ya. Kata dasar di sini itu artinya pondasi. Tidak mungkin orang bisa bangun rumah yang besar, yang megah, kalau mereka tidak punya dasar yang kuat, saudaraku. Iya, pondasi. Ya. Semua orang yang membangun rumah, pertama kali yang harus dipikirkan, saudaraku, pertama sekali yang harus disiapkan adalah pondasi. Sedalam apa, sekuat apa pondasinya, dasar itu tadi, maka dia akan punya mimpi, saudaraku. Kalau dia mau bangun rumah satu lantai, tentu dia akan perhitungkan dasarnya, pondasinya seperti apa. Tapi kalau dia mau punya mimpi, dia akan di kemudian hari, dia mau naikkan rumah itu, bahkan dia mulai tingkatkan, saudara. Atau mungkin langsung dibangun tingkat, saudaraku. Dipastikan bahwa dasar atau pondasinya itu akan dibuat lebih tebal, lebih dalam, saudaraku. Untuk apa? Untuk bisa menopang bobot bahan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Haleluya. Nah, kebanyakan orang salah perhitungan, saudaraku. Penampilan yang penting, tapi tidak memperhitungkan dasarnya atau pondasinya. Sehingga rumah itu, saudaraku, begitu bangun langsung terbelah dua, retak-retak, saudaraku, pecah sana sini. Haleluya. Saudara boleh lihat itu, rumah yang dibangun asal-asalan, saudaraku. Sebagus apapun bentuknya, kalau dasarnya tidak kuat, amin, ketika batu-batu disusun di atasnya, bahkan kalau rumah itu sudah jadi, saudaraku, tidak lama, itu tembok-tembok yang ada di bangunan itu retak-retak. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, rumah tangga yang dibangun dengan dasar yang salah, dengan pondasi yang keliru, saudaraku, maka rumah tangga itu akan kedapatan retak-retak di sana sini. Haleluya. Haleluya. Saudara mulai berpikir, oh, saya dapat hikmat Tuhan. Oh, saya mendapat pesan Tuhan hari ini. Berarti betul apa yang Pastor Daud katakan dari awal. Haleluya. Kenapa rumah tangga saya selalu menghadapi masalah? Kenapa rumah tangga saya menghadapi persoalan selalu? Kenapa, saudaraku? Ya, haleluya. Selalu ada pertentangan, selalu ada perbedaan, selalu ada yang namanya perselisihan. Pertentangan, perbedaan, perselisihan itu datangnya dari mana, saudaraku? Kalau bukan dari egois masing-masing. Itulah dia yang disembunyikan selama ini ketika engkau berhubungan atau berteman dengan dia. Engkau belum tahu aslinya pasanganmu itu, saudaraku, bagaimana egoisnya dia. Engkau belum tahu pasanganmu itu seperti apa dia, sifatnya mau menang sendiri. Yang selalu menuntut bukan dituntut, saudaraku. Haleluya. Ya. Dalam hukum dunia ini saja, saudaraku, kalau mau sukses itu, ya, dahulukan dulu kewajiban baru hak. Artinya, saudaraku, harus siap dituntut baru nuntut. Nah, ini yang menjadi masalah yang paling besar di dalam kehidupan rumah tangga, saudaraku. Ada rumah yang dibangun tapi dasarnya salah. Haleluya. Kita lihat, saudara, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dasar.
Seharusnya yang menjadi dasar dalam pernikahan, dalam hidup berumah tangga itu adalah Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu adalah yang diurapi. Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Kristus itu adalah Tuhan yang mengampuni. Coba saudara bayangkan kalau rumah tangga base itu dasar, pondasinya adalah Kristus. Saya percaya saudaraku, amin. Seberapa banyak pun persoalan yang kau hadapi, bahkan perbedaan-perbedaan yang akan muncul di perjalanan pernikahanmu, kalau kasih Kristus itu yang menjadi dasar, engkau tidak akan mempedulikan itu, saudara. Karena engkau akan melihat suamimu itu bukan melihat seperti daging, tapi karena engkau melihatnya dengan kasih Kristus. Begitu juga kalau engkau melihat istrimu, bukan melihat secara daging lagi, bukan melihat secara fisik lagi, tapi engkau akan melihat dan memandang istrimu itu karena dengan ukuran kasih Kristus. Haleluya. Berapa banyak di zaman sekarang ini, bagi saudara-saudara juga yang sudah menjadi orang tua, yang akan menuntun dan membina, mendampingi anak-anakmu menikah. Saya mau bilang lewat khotbah pada sore hari ini, ya, jangan pakai cara dunia, karena pernikahan itu seumur hidup. Pernikahan itu sebenarnya penderitaan yang panjang, saudara, ya. Tetapi penderitaan kalau dijalani dalam kasih Kristus itu menjadi sebuah kebahagiaan. Tidak ada pernikahan itu yang tidak menderita. Amin. Efek dari kasih mesra suami istri pun, istri-istri akan mengalami penderitaan saat melahirkan. Penderitaan, saudaraku. Efek daripada pernikahan, suami-suami juga akan mengalami penderitaan yang panjang, harus berjuang, harus bekerja sekuat tenaga untuk menafkahi istri, anak-anaknya, dan keluarganya, saudara. Itu penderitaan yang panjang. Kalau dulu engkau tidak menikah, engkau mungkin tidak harus seperti itu, saudara. Seenak-enakmu boleh hidup. Engkau boleh kerja hari ini, silakan. Selama engkau pegang uang, bisa saudara makan hari ini, saudara bisa tenang. Tapi kalau engkau sudah punya istri sama anak-anak, jangan engkau berpikir tenang-tenang, saudaraku. Haleluya. Ya. Ini peringatan buat kita, saudara. Buat orang-orang tua, perhatikan ayat ini. Ya, yang paling utama, yang paling pertama, saudaraku, ya, syarat standar. Kalau saudara mau cari mantu perempuan, kalau saudara mau cari mantu laki-laki, adalah kasih Kristus. Tanya sama dia, tanya sama calon mantumu itu, mantu laki-laki atau mantu perempuan. Tanya sama calon pasanganmu itu, adakah di dalam hidupmu kasih Kristus? Itu yang paling utama, saudara. Jangan saudara berpikir, saudaraku, karena banyak di akhir zaman ini yang menjadi standar adalah perempuan-perempuan punya mimpi, saya akan mau menikah kalau saya dapat laki-laki kaya, kalau saya dapat laki-laki ganteng, kalau saya dapat laki-laki sudah mapan. Itu standar, saudaraku. Sama, standar itu adalah dasar. Ini yang paling spesial di sekarang ini. Begitu juga yang laki-laki, dia berpikir, dia punya mimpi, dia punya harapan, Tuhan, saya mau menikah dengan perempuan yang cantik, perempuan yang sudah bekerja, perempuan yang sudah punya rumah dan segala-galanya. Apalagi kalau orang Batak ini, saudaraku, ya, kalau ada anaknya sudah punya gelar, saudara, punya pangkat, punya titel, haleluya, dia punya standar, saudara. Kalau boleh saya punya mantu itu minimal seimbang. Ukurannya sudah materi, ukurannya sudah matre, saudaraku. Haleluya. Saya nggak akan bilang mereka salah, karena mereka mungkin memperhitungkan bagaimana telah membentuk anak-anaknya itu menjadi orang penting, orang kaya, orang terkenal, orang yang gajinya besar, orang yang terhormat, orang yang punya segala-galanya.
lalu dinikahkan dengan orang yang tidak punya bobot, saya nggak salahkan. Tapi saya mau ajak saudaraku, carilah orang-orang yang punya standar kerajaan Allah. The kingdom of God standard, saudaraku. Haleluya. Ya. Orang-orang Batak ini, saudara, apalagi kalau sudah melihat hal itu dijodoh-jodohkan, saudara. Kamu sama Boru si Anu saja, kamu sama putrinya si Amang sana aja. Dia sudah kerja, cantik parasnya, pokoknya dia sudah lumayan gajinya, saudara. Dan akhirnya hitung-hitungan sinamot, saudara. Mereka lupa punya standar yang paling penting. Saudara tahu apa akibatnya? Saya mau bilang saudaraku, belum lagi jauh dalam pernikahannya. Kalau itu yang menjadi standar, aku mau nanti punya istri cantik. Pokoknya tidak ada di kampung saya secantik perempuan itu. Wow. Hati-hati ya buat orang-orang tua yang punya anak laki-laki, jangan sampai punya standar seperti itu, dan juga buat anak perempuan yang punya standar seperti itu, saudara. Berbahaya. Mungkin saudara tanya, berbahayanya apa, pastor? Memang nggak boleh kalau saya punya pilihan seperti itu. Saya bilang sah-sah aja, boleh, silakan. Tapi saudara mau tahu efeknya? Efek yang paling nyata akan terjadi persoalan baru dalam hidup. Coba saudara bayangkan yang menonton ini 288 orang. Kalau saudara punya suami ganteng, amen. Punya suami yang mapan, gajinya besar, punya usaha, punya mobil, punya rumah. Haleluya. Penampilannya, perawakannya itu pokoknya enak dilihat. Apa yang terjadi kalau saudara ajak suamimu itu jalan bareng-bareng, saudaraku, sekalipun ada engkau di sampingnya? Karena suamimu itu standarnya ganteng, saudaraku, apakah salah orang melihat suamimu karena suamimu ganteng? Apakah salah perempuan-perempuan di luar sana karena dia suka melihat laki-laki yang rapi, yang celimis, yang ganteng, lalu perempuan-perempuan di luar sana mulai melotot lihat suamimu? Apakah saudara bisa larang mereka? Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Jangan yang menggoda, pastor. Saya mau bilang saudara, kalau saudara punya standar utama bahwa saudara cari suami yang ganteng, saudaraku, saya mau bilang kalau suamimu itu jalan sendirian, saudaraku, padahal suamimu itu tidak bikin dosa, suamimu itu tidak jelalatan, suamimu itu tidak suka menggoda, suamimu itu bukannya gila perempuan, tapi karena dia ganteng, karena dia orangnya bersih, rapi, jalan di mana saja dia pasti akan dipelototi oleh lawan jenisnya, saudara. Kalau engkau sebagai istri-istri kuat di situ, silakan, saudaraku, silakan. Karena kan itu kan yang maunya daging itu kan. Makanya banyak suami istri akhirnya, saudaraku, nggak lama-lama dalam pernikahan itu ribut, saudaraku. Padahal persoalannya sepele, itu nempel di badan. Yang lebih parah lagi, cowok-cowok cari istri yang cantik, perfecto, saudaraku. Rambutnya panjang, kulitnya halus, dandanannya sederhana, bodinya mantap, saudaraku. Haleluya. Kalau itu yang menjadi standar dasar bagi laki-laki untuk mendapatkan istri, berawas-awaslah engkau. Sekalipun istrimu itu adalah istri yang setia, sekalipun istrimu itu adalah istri yang tidak kedagingan, saudaraku, sekalipun istrimu itu adalah istri yang sayang suami, takut akan Tuhan. Tapi apakah salah laki-laki kalau berpapasan dengan istrimu itu laki-laki bisa lehernya miring, saudaraku? Nggak bisa. Karena semua laki-laki pasti akan suka melihat perempuan yang cantik, badannya bagus, bersih, kulitnya halus. Apakah suami setiap kali istri pulang langsung dicemburuin begitu? Langsung ditanya, hari ini kamu jalan sama siapa aja? Memang enak kalau istri pulang kerja langsung ditanya begitu, teror, saudara. Memang suami bisa menahan cemburunya
Kalau lihat istrinya itu lagi meetingnya itu teman-teman laki-laki sekantor, teman meeting laki-laki sepelayanan, ada saudaraku. Lalu teman-temannya itu suka berteman dengan istrimu yang cantik dan molek itu, saudaraku. Memang suami-suami kuat di situ. Kalau engkau tidak kuat, urungkan niatmu, saudaraku, urungkan niatmu. Haleluya. Ingat ya orang-orang tua, kalau engkau mau menikahkan anak-anakmu, turunkan sedikit derajatmu itu. Sekalipun anakmu itu pejabat, bilang sama dia, untuk masalah wajah amang, mama tidak terlalu penting. Untuk masalah harta benda, mama tidak terlalu penting. Buat papa mama kalau mau dapat mantu, dia mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua, itu yang penting. Itulah kasih Kristus. Haleluya. Makanya saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kenapa banyak suami istri akhirnya divorce? Karena merasa laku, saudaraku. Karena merasa laki-laki dan perempuan ini masih laku di luar. Ada yang merasa masih ganteng, ada yang merasa masih cantik, saudaraku. Kalau engkau sudah nggak cocok sama saya, kalau engkau sudah tidak seia sekata, kalau kita sudah selalu berbeda pendapat, ya udah selesaikan aja di sini. Kenapa? Karena merasa masih laku kan? Haleluya. Saya berharap saudaraku sore hari ini di part yang terakhir ini nempel betul, saudaraku. Tuh, ada yang bilang, betul sekali Pak Pastor. Iya, betul lah. Nah, mungkin enggak. Sayangnya banyak orang enggak ngebuka rahasia ini, saudara. Haleluya. Sebenarnya keindahan pernikahan itu bukan karena ganteng dan cantiknya, saudara. Bukan. Karena ganteng itu enggak lama luntur. Karena cantik itu enggak lama lagi pun luntur, saudaraku. Tapi berbahagialah orang yang menikah, hidup berumah tangga, dasarnya itu adalah kasih Kristus. Bukan karena status. Kesombongan saudara dihancurkan loh sore hari ini. Ya, diruntuhkan Tuhan. Ada banyak laki-laki sampai hari ini masih jomblo. Kenapa jomblo? Sebenarnya ada perempuan yang suka bisa menerima dia apa adanya. Tapi yang laki-laki menilai perempuan itu dari sudut pandang yang lain, saudaraku. Bukan kasih Kristus. Dia mulai perhatikan, pertama sekali itu, ini perempuan kerja atau tidak. Oh, kerja. Kerjanya di mana? Cuman karyawan biasa. Apalagi tahu gajinya cuman 1.200.000. Aduh. Mau jadi apa saya nanti ini? Enggak jadi Tunggu lagi tahun depan, umur nambah, saudaraku. Ada lagi perempuan yang suka sama dia, ukur lagi dengan standar dunia. Gajinya besar, tapi lihat wajahnya, giginya tompel, saudaraku. Ada somplak di gigi depan. Aduh, mateng deh. Enggak jadi. Saudara tahu padahal hatinya ini perempuan, saudaraku, baiknya bukan main, melayani Tuhan, rendah hati, tapi gara-gara giginya tompel, saudaraku. Haleluya, mateng deh, mateng ya, haleluya. Nggak jadi. Akhirnya lepas lagi, saudaraku. Sampai dia berdoa tahun ke tahun, sampai Tuhan Yesus senyum-senyum. Kamu ini maunya apa, nak? Kamu minta jodoh, sebenarnya udah berkali-kali saya kirim orang-orang yang spesial di mataku, tapi kamu tolak. Begitu juga yang perempuan-perempuan. Jangan ketika saya membahas laki-laki, yang perempuan ketawa-ketawa. Yang perempuan-perempuan juga begitu. Datang laki-laki yang Tuhan kasih, saudaraku. Laki-laki ini hormat sama orang tua, terbukti dari orang tuanya juga.
sayang sama dia, punya hubungan yang baik. Sebenarnya penampilannya sederhana, tapi karena dia kerjaannya itu belum terbuka. Saudara hitung, saudaraku, kalau ini calon suami saya, bagaimana masa depan saya? Saudara nggak tahu sebenarnya hidup manusia bisa berubah. Lalu saudara langsung kunci mati hatimu, saudara gembok, saudara nggak kasih kesempatan. Haleluya. Saudara tunggu lagi, saudara bertahun-tahun saudara tunggu, saudara minta sama Tuhan calon suami. Tuhan kirim lagi, saudaraku. Punya mobil gaji mapan, saudaraku, tapi hidungnya pesek, kulitnya hitam, badannya pendek, rambutnya itu, saudaraku, keribu. Haleluya. Saudara bilang, Tuhan, siapa lagi ini Tuhan? Kenapa orang yang begini Tuhan kirim? Apa enggak ada Tuhan yang ganteng, tinggi, semampai, Tuhan kulitnya putih, mulus? Dalam hatinya Tuhan, saudara, ya ampun, ini anakku ini masih juga kau enggak tahu. Aduh, ini yang ketawa ini pasti ngalami ini ya. Haleluya. Saudara tolak lagi. Umur berjalan terus, 25, 30, 35, 40, belum dapat jodoh juga, saudaraku. Saudara tahu apa enggak? Apa yang jadi masalah? Diskusi sama orang tua, Mak, gimana lah nasibku ini, Mak? Umurku udah 40 tahun, apa bisa lagi saya menikah ini, Mak? Tahu enggak? Sampai dia bilang dalam doa terakhirnya, Tuhan, aku menyerah. Aku berserah. Tuhan bilang, salah lu. Aku berserah. Tuhan, aku kawin gak sih Tuhan? Lalu dia bilang, saudara, Tuhan, aku minta tanda. Pokoknya pagi ini Tuhan aku minta tanda. Siapa yang lewat di depan rumah saya Tuhan pagi-pagi ini jam sekian Tuhan. Siapapun itu lewat Tuhan Yesus, dialah jodohku. Wow, langsung saudaraku bikin statement yang menyesatkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang lewat itu kerbau, saudara. Mo, katanya. Yang lewat di depan rumahnya kebetulan kerbau, saudara. Sampai dalam hatinya dia pikir, Tuhan, apa kerbau ini jadi suami saya, Tuhan? Haleluya. Pastor Susan bilang dia teriak dari dapur, bercanda aja katanya Pastor Daud ini. Haleluya. Adui, adui. Aduh, Tuhan Yesus, tolong, tolong, tolong. Ini kenyataan loh, saudara. Begitu sudah di ujung limit umur, saudaraku, lalu pasrah itu pun keluarlah dari hatinya, Tuhan, siapapun yang mau menerima aku, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Syukur-syukur dia jalan kebenaran, saudaraku ya. Datang saudara laki-laki, badannya kerempeng, kurus, pokoknya mukanya itu pokoknya nggak beraturan, saudara. Haleluya. Kalau ngomong pun suaranya fals. Mau apapun Tuhan keadaannya, aku terima dia Tuhan jadi suamiku, saudara. Haleluya. Lalu dia terima, saudara. Jadi jangan heran, saudara, cewek-cewek yang cantik-cantik yang sudah mau limit umur, saudara, itu suaminya itu nggak ganteng-ganteng, saudara. Syukur ya kalau Tuhan kasih masih hadiah di terakhir itu dapat ganteng. Karena dia udah pasrah, Tuhan, yang penting aku dalam hidup ini ada jodohku, Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ya, perhatikan ayat ini.
Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kenapa harus kasih Kristus, saudaraku? Karena di saat pernikahan itu dimulai, maka disitulah sebenarnya start awal kehidupan yang baru. Amin. Bagaimana saudara akan membentuk masa depan rumah tanggamu diawali di situ, saudara. Kalau mau engkau ingin melihat rumah tanggamu berbahagia, pertama sekali itu start awalnya itu menentukan. Kalau engkau sudah membawa standar kerajaan Allah, kasih Kristus, saudaraku, ya, ini sudah membuka tabir khotbah yang 9 part itu, saudaraku. Ketika di dalam hati suami ada kasih Kristus, ketika dia mulai start menikah, dia mulai melihat kekurangan daripada istrinya, pasangannya, saudara. Di hati suaminya akan bilang begini, bukankah kita memulai pernikahan ini didasari dengan kasih Kristus? Maka suami tidak akan menuding-nuding kekurangan istrinya ketika dia mulai dipertontonkan kekurangan istrinya itu. Ketika suaminya itu mulai melihat di hari berikutnya bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan keluarganya aslinya, bagaimana sifat karakter aslinya, saudaraku. Suaminya tetap bilang begini, kasih Kristus adalah dasar pernikahan kita. Haleluya. Siapa di sini yang punya suami seperti itu, saudaraku? Beruntunglah saudara. Saudara tidak pernah mempermasalahkan kalau istrimu itu masak keasinan. Suami yang punya kasih Kristus di hatinya, saudara, ketika dia pertama kali dimasakin makanan sama istrinya, yang sebelum-sebelumnya adalah mamanya yang memasakin dia, mamanya tahu persis kesukaannya, mamanya tahu betul masakan apa yang dia sukai. Ketika pertama kali mulai merasakan masakan istrinya, saudaraku, istrinya masak keasinan, saudara. Saudara tahu begitu dia makan, suami yang punya kasih Kristus di hatinya bilang begini, wow, enak banget sayang. Kamu masak persis seperti mamaku masak. Aku sangat terhibur sekali. Aku sangat-sangat disembuhkan. Kalau saya kangen dengan masakan mamaku, kamu bisa membalasnya. Saudara tahu, padahal suaminya agak miring sedikit. Keasinan, saudara. Haleluya. Sekalipun bertentangan dengan lidahnya, saudaraku, suami yang punya kasih Kristus tidak mencela istrinya ketika dia masak keasinan. Atau mungkin di lain waktu istrinya masak, saudaraku, dan tidak punya rasa, bahkan membosankan. Besoknya langsung dibuat asin lagi. Nah itu marah itu ya, kalau besoknya bikin asin lagi. Haleluya. Ketika besok istrinya masak, rasanya tawar, saudara. Sebenarnya istrinya itu udah tahu ya. Aduh, keasinan mateng deh. Ini suamiku suka nggak ya masakanku? Aduh, asin, gimana caranya? Dia sebenarnya udah serba salah, saudara. Karena lidah itu selama masa pertemanan itu sama-sama tahu seleranya enaknya gimana. Tapi kenapa ya suami saya kok ngomongnya enak ya? Haleluya. Kalau saudara punya suami model begini, saudaraku, saya mau bilang, saudaraku ya, jaga dia baik-baik. Jaga dia baik-baik. Jaga dia baik-baik. Itu sudah tanda-tanda ada kasih Kristus. Itu sudah tanda-tanda ada kasih Kristus di dalam hati suamimu itu. Setuju pastor, katanya. Wih, ma. Iya. Semangat ini ya. Haleluya. Selalu ada puji-pujian di hati suaminya. Tidak mencela, tidak menjatuhkan, tidak memojokkan, tidak menghina, saudaraku. Tidak.
Kamu ini pernah masak nggak sih? Nyesel saya, berhari-hari kamu masak model begini. Bukannya saya nggak kasih uang belanja, tapi kamu nggak bisa menyenangkan hati suamimu dalam menyajikan makanan. Suamimu nggak bilang begitu, tapi beda ya kalau suami-suami yang tidak punya kasih Kristus. Kalau suami-suami standarnya adalah cantik. Kalau suami-suami standarnya adalah kemapanan. Di awal-awal mungkin suami-suami bilang begini, sayang kamu bisa masak enggak? Oh saya enggak pintar masak bang. Karena saya memang enggak pernah ke dapur bang, maaflah bang, putri raja, boruni raja doawa bang. Jadi dang huboto masak-masak. Mamanya yang masak-masak sama kami karena kami anak kesayangan, dimanja-manja sama mama abang. Jadi maafkanlah abang kalau abang mau nuntut saya masak, nggak bisa abang. Ya mungkin saya akan belajar. Tahu nggak suaminya bilang apa? Oh don't worry, don't worry, don't worry. Tenang, abang gajinya gede. Bisa kita beli makanan setiap hari yang sudah siap saji. Gampang, udah tenang aja lah. Duduk manis aja lah. Begitu kan kata suami-suami di awal, saudaraku. Itu di awal. Tapi siapa yang tahu sih kalau engkau punya standar, saudaraku, kemegahan, kekayaan, saudaraku, fasilitas. Itu ada waktunya, kata Pengkhotbah pasal yang ketiga. Semuanya ada waktunya. Ada engkau pada saat menabur, ada saatnya engkau menuai, ada saatnya engkau membangun, ada saatnya engkau merombak. Ada saatnya engkau beruntung, ada saatnya engkau rugi. Siapa yang bisa menjamin saudara hidupmu, rumah tanggamu selalu diberkati dalam materi? Itu berkat itu maksudnya bukan pemberian Tuhan ya, tapi level kekayaan itu saudara bilang itu diberkati. Siapa yang bisa menjamin rumah tanggamu itu kaya terus? Gak ada yang bisa jamin saudaraku. Ketika ujian hidup rumah tangga itu Tuhan izinkan saudara, usaha suami mengalami persoalan. Usaha istri mengalami sandungan. Kiri kanan bangkrut, saudaraku. Baru tahu. Semuanya bisa terjadi, semuanya bisa Tuhan izinkan. Karena kita ini diproses untuk mengalami kesempurnaan iman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ketika suami-suami tadi udah mulai tipis duitnya, baru kelihatan aslinya saudara. Kalau sebelum-sebelumnya, jangan khawatir sayang, duduk manis aja. Kau mau makan apa? Abang belikan. Itu dulu. Setelah kejadian saudaraku, barulah tahu aslinya suami ketika nggak bisa pegang duit. Barulah tahu ketika laki-laki itu nggak punya duit di dompetnya, bagaimana dia uring-uringan nggak kuat saudara. Haleluya. Barulah dia mulai ngomong kasar. Kalau dulu kamu itu sudah saya layani, ya semua makanan itu beli saja apa yang kau mau bisa kita beli. Sekarang kita sudah nggak punya duit, tahu nggak? Kamu harus masak sekarang. Barulah istrinya tadi itu saudaraku. Mulailah dia berkecamuk di kepalanya itu. Mulailah dia berperang, saudara, berperang secara batin. Haleluya. Sekalipun kau merasa suamimu pintar, cerdas, bahkan mungkin sudah S3 saudaraku, kalau Tuhan tutup berkat itu sementara, Tuhan tutup berkat itu sementara saudaraku, biar saudara sadar dan kembali kepada Tuhan. Tuhan punya cara. Haleluya. Biar engkau mengerti arti sebuah yang namanya kasih Kristus itu. Disitulah banyak orang-orang gak tahan saudara. Sebaliknya juga sama. Bukan hanya suami-suami, bukan hanya pasangan itu saja yang akan berkata seperti itu. Istri-istri juga akan kebakaran, kepanasan, gak tahan hidup susah. Mulailah saudaraku terjadi prahara dalam rumah tangga. Why? Karena saudara tidak punya kasih Kristus, itu jawabannya. Kasih Kristus itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Betul. Haleluya.
Inilah yang perlu diketahui para orang tua yang akan membimbing anaknya ke dalam pernikahan, ya. Buat teman-teman semuanya yang punya anak-anak nih yang akan menikah, kasih standar sama dia. Mama tidak harus menjadi sebuah persyaratan untuk dia kaya atau cantik. Kalau dia nanti terlalu cantik menderita, kau Amang, janganlah. Kau cemburu terus, aku tahu kamu ini cemburuan, jangan. Carilah perempuan-perempuan yang sederhana penampilannya, tidak terlalu mencolok, yang penting dia bersih, sudah cukup. Ketika engkau sedang berjalan-jalan dengan dia berdua di taman, orang-orang di sekitarmu itu menganggap biasa-biasa saja. Jangan kamu cari pasangan yang seperti intan, permata, dan berlian yang berkilau-kilau. Semua orang kepingin lihat dia. Jarak jauh aja orang kayak terhipnotis dilihat dia, saudaraku. Lalu begitu saudara menoleh, buset, itu laki-laki semuanya melihat istri gua. Ya ampun, mulai dari situ saudara nggak mau bawa lagi istrimu ke gereja, ke pertemuan, ke rapat, ke briefing, ke acara-acara keluarga. Kenapa? Karena saudara nggak mau istrimu itu ditonton sama orang. Sekalipun istrimu itu sopan, saudaraku, dia orang baik-baik. Dari situlah mulai tanda tanya, saudaraku, kenapa suamiku ini nggak pede kalau jalan sama aku? Masalah lah ini. Masalah, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, rumah tangga yang di dalamnya ada Kristus, ada kasih Kristus, selalu ada pujian di dalam mulutnya. Ingat itu, selalu ada pujian, bukan hujatan, bukan cacian, tapi ada puji-pujian di dalam mulutnya. Sekalipun pasanganmu itu menemukan kekurangan di dalam engkau, tapi selalu ada kata-kata pujian, dorongan, support, dukungan, saudaraku. Itu yang membuat pasanganmu itu akhirnya berambisi, semangat. Orang yang punya semangat itu pasti panjang umur, tapi orang yang nggak punya semangat itu umurnya pendek, saudara. Bukan hanya dalam dunia kesehatan, dalam bisnis usaha pun, orang yang semangat mengerjakan pekerjaannya itu pasti berhasil. Tapi orang yang gak semangat mengerjakan apapun pekerjaannya, jangan pernah bermimpi berhasil. Haleluya. Jadi sebenarnya itu dalam pernikahan itu saling memuji. Itu dia, saudaraku. Ya, saling memuji, ingat itu. Ya, saling memuji. Coba saudara bayangkan, saudara, kalau istri-istri itu punya kasih Kristus. Ketika mereka sudah berjalan dalam pernikahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, saudaraku, ya, istrinya bilang gini sama suaminya, "Pah, aku kenal kamu dari kita pacaran sampai menikah sudah 40 tahun loh, Pak. Aku tuh selalu jatuh cinta sama Papa. Papa tahu nggak sih kalau saya kenapa suka sama Papa? Karena penampilan Papa itu persis seperti Papaku. Papa suka rapi. Tapi kalau aku lihat Papa rambutnya gondrong, maaf ya sayang, kayaknya aku itu gimana gitu ya." Maksudnya mau suruh suaminya potong rambut, saudara. Perhatian istrinya itu membuat gairah yang baru di hati suaminya. Oke sayang, aku tahu maksudmu. Papa itu kan kalau kerja itu kan di luar, outdoor. Kalau Papa pulang itu, ya kesannya Papa itu memang kayak kerja kuli, Pak. Dan itu sebabnya Papa ini ya, kalau nanti kerja nanti aku beliin parfum buat Papa. Biar sampai pulang ke rumah pun Papa tetap membawa aroma wangi-wangian. Saudara tahu maksudnya apa? Suaminya itu kemungkinan bebe, saudara. Istrinya itu nggak suka yang bebe. Ada loh perempuan yang begitu. Suaminya nggak boleh naik ke tempat tidur kalau nggak mandi dulu. Itu Pastor Susan itu udah batuk dia.
Ini mic ini record ya suara-suara. Dirayu dulu biar harum. Loh iya bener saudaraku. Kalau istri-istri itu suka wewangian, bersih, fresh. Tapi kan suami-suamimu kan kebiasaan dulu dari kampus itu, ya kan pulang udah kelelahan, ya kan nggak mandi pakai pakaian keringatan. Saudara bisa lihat bagaimana kamarnya saudaraku. Tapi bagaimana cara merubah dia? Istri itu punya kasih Kristus saudara. Sampai suaminya itu ditegur tapi tidak merasa ditegur, tapi ada kasih sayang. Haleluya. Lalu istrinya bilang begini, suaminya bilang begini sama istrinya, sayang, kamu tahu nggak sih kenapa aku dulu suka sama kamu? Karena waktu pertama kali kita ketemu itu, aku nggak tahan dengan lentik matamu itu. Kalau kamu melihat aku itu seperti gimana gitu dari matamu itu. Bulu matamu itu lebat sekalipun nggak bulu mata palsu. Tapi setelah kita menikah sayang, bulu matamu rontok semua. Tapi entah kenapa aku masih tetap sayang sama kamu. Berjalannya umur saudara ketika masih remaja, masih gadisnya itu alis mata saudara ya, bulu mata lentik itu masih panjang, masih tegas saudaraku ya. Nggak usah pakai shadow-shadowan, nggak usah pakai bulu tempel-tempelan, sudah lentik saudara kayak boneka. Tapi setelah pernikahan saudara, anak-anak sudah besar, itu bulu matanya itu saudara rontok semua. Pastor Susan ketawa dia dengar khotbahnya Pastor Daud. Saya yakin ini di rumah saudara juga cekakak cekikik saudara. Tapi suami nggak berubah sifat saudaraku. Suami-suami justru bilang, sekalipun aku melihatmu polos apa adanya, bulu mata di atasmu itu gundul semua karena banyak mikir, rontok satu persatu. Tapi entah kenapa aku masih begitu cintanya kepadamu. Dulu masih kulitmu halus, masih kencang. Tapi semenjak kau menikah dengan aku, mungkin aku nggak bisa memberikan kebahagiaan kepadamu, tapi engkau tetap setia kepadaku. Sekarang kulihat kulitmu itu mulai keriput, kering. Tapi entah kenapa aku tetap cinta dan sayang kepadamu. Haleluya. Ini istri-istri mabuk kalau sudah digini ini saudara. Masa, potong ayam. Haleluya, yang kasih jempol saudara, mantap ya. Kurang perawatan. Ya jelas lah, karena bahasaku sebenarnya kurang perawatan saudara, karena suaminya nggak bisa membahagiakan. Tapi bahasa suaminya itu saudara perhatikan. Amin. Sekalipun kulitmu itu tidak sekencang masa remaja dulu, bulu matamu tidak lentik seperti yang kulihat dulu, tapi entah kenapa aku masih cinta kepadamu. Kalau bukan kasih Kristus itu saudaraku, nggak bisa. Banyak suami-suami kelepak-kelepak saudara, melihat perempuan-perempuan yang mau dijadikan istrinya karena bodinya itu gitar Spanyol, bahenol. Ini hari ini Pastor Daud khotbahnya sedikit agak-agak nyerempet saudara. Tapi karena ini khotbah pengajaran rumah tangga, never mind. Dulu suami-suami gara-gara cari body yang Yahud, bahenol, gitar Spanyol saudaraku, yang semampai, enak dilihat, enak dipeluknya, kata suami. Tapi setelah punya anak saudaraku, punya anak 4 lagi saudaraku, waduh sekarang jadi bodinya itu kayak drum semua saudara. Istrinya bingung, kalau dulu suamiku itu lihat aku betah lo berlama-lama.
Entah ke langit keberapa lah lihat saya. Tapi sekarang kok suamiku itu jarang sekali ya lihat aku. Bahkan kalau lagi ngobrol itu saudara, ngobrol itu suaminya ngeleos aja saudaraku. Ada di sini yang begitu, suami-suami ngeleos lihat istrinya. Nggak berani face to face, nggak berani apple to apple. Something, saudara. Oh, nggak ada pastor, bagus, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, disinilah iblis itu mulai berbisik kalau memang standar pernikahan itu bukan kasih Kristus. Maka iblis tahu kelemahan suamimu, iblis tahu kelemahan istri-istri. Iblis mulai bisik-bisik. Nah, sekarang gimana nih? Kalau dulu kamu bisa mendapatkan kepuasan. Sekarang selanjutnya gimana nih? Jangan salahkan suami-suami saudara, berpikiran mulai tersesat. Dia mulai merasa pasangannya, istrinya itu udah mulai kayak nenek-nenek peot, saudaraku. Suami-suami mulai terganggu, saudaraku. Aduh, gimana nih ya? Gimana nih ya? Pastor Daud berani belak-belakan, saudara. Ini Pastor Susan dengerin saya khotbah. Biarin, saudara. Ya. Semoga saudara terberkati dengan pengajaran sore hari ini. Sebagai closing, Mazmur 133 ayat 1-3. Penyakit ini juga muncul ke perempuan, saudara. Karena rata-rata, saudaraku, dalam pasangan berumah tangga, hidup suami istri, itu laki-laki lebih dulu merosot ketimbang yang perempuan-perempuan. Jadi jangan heran di luar sana, saudara, perempuan-perempuan yang sudah ada umur, saudara, tapi punya gairah kedagingan yang menjijikkan, saudaraku. Karena apa, saudara? Karena sudah tidak merasa lagi kepuasan dalam rumah tangganya, lari dari kenyataan. Apalagi pertama dia tidak lagi tercukupkan masalah materi. Kedua, suaminya juga sudah tidak kuat cari nafkah, baik nafkah hidup atau daging atau batin, saudara. Haleluya. Saya berdoa di sini suami-suami, ya, orang-orang tua benar-benar kuat ya. Jangan sampai goyang. Jangan sampai goyang. Haleluya. Disinilah obat dasar firman Tuhan ini dibutuhkan, saudara. Jadi jangan anggap tabu, saudaraku, kalau suami-suami mengeluarkan kata-kata rayuan sama istrinya. Mama ini udah umurnya 55 loh. Tapi kalau saya lihat masih cantik aja seperti zaman dulu kita pertama kali ketemu. Alah, rayu lu. Kita udah mau punya cucu, tahu? Udah deh, udah, jangan. Saudaraku, ketika suamimu bilang begitu, responi lagi, saudara, responi balas lagi. Terima kasih sayang. Itu semuanya karena papa rawat aku. Begitu juga sebaliknya, saudaraku. Melihat suamimu itu bilang, papa, kita sudah menikah ya hampir 50 tahun. Tapi papa tetap gagah, mantap. Aku bangga punya suami kayak papa. Naik deh adrenalin tuh naik adrenalin itu. Sukacita surga turun, saudaraku. Haleluya. Jangan bilang ketika istri bicara begitu, insap mama, insap, udah berumur, sudah opung-opung, sudah tua, stop. Jangan, saudaraku. Haleluya. Ya, haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya percaya standar ini, saudaraku, ya,
Ini akan menjadi obat pemulihan rumah tangga. Obat untuk menjadi contoh atau berkat hikmat kepada anak-anakmu. Seperti yang kemarin-kemarin saya sudah bahas. Ketika anak perempuanmu melihat papanya tetap romantis sama mamanya. Yang perempuan ini bilang sama mamanya, "Mah, dulu bagaimana sih cara dapatin papa? Aku suka loh mah, nanti kalau aku punya suami kayak papa orangnya. Seloro, humoris. Pokoknya nggak bosenin." Anak perempuanmu akan bilang begitu. Aku suka kayak papa. Nanti tolong bantu ya mah. Tolong liatin kalau nanti aku punya teman laki-laki, tolong liatin ya mah. Mama kan lebih paham kan, lebih pengalaman. Enak kan anak-anak ngomong begitu? Tidak LDR-an secara rahasia, orang tua nggak tahu. Begitu juga yang laki-laki. Pak, aku boleh curhat nggak nih Pak? Ya. Udah ngomong aja, apa? Tapi boleh nggak Pak 4 mata? Memang ada apa sih? Rahasia Pak. Udah kita ngomong 4 mata. Iya, ayo. Yuk kita ke depan. Papanya nanya, memang ada apa? Aku mau nanya Pak. Dulu rahasianya bagaimana sih Pak cara dapetin perempuan kayak mama itu? Orangnya sabar, baik. Nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Aku mau deh Pak, nanti kalau aku udah dewasa, aku kalau mau berkeluarga, aku mau cari perempuan, cari istri kayak mama. Kasih tahu dong Pak, resepnya apa? Bagaimana Pak, nanti kalau aku punya teman perempuan, tolong dilihatin ya Pak, kasih tahu ya Pak. Itu saudaraku, makanya tadi di Amsal pasal 4 itu dibilang, hai anak-anakku dengarkanlah nasihat ayahmu. Di ayat lain lagi bilang, dengarkanlah nasihat ibumu. Sebuah kebahagiaan kalau anak-anak bertanya sama papa mamanya. Tapi berapa banyak anak-anak tidak mau bertanya sama papa mamanya tentang masa depan mereka. Kenapa? Karena papa mamanya tidak jadi contoh. Haleluya. Saudaraku, coba kita lihat ya. Kita masuk sedikit ke kitab Kidung Agung, saudaraku. Nah, jadi apa yang Pastor Daud bahas dari kitab Efesus ini, saudaraku, sebenarnya di kitab Kidung Agung itu sudah ditulis. Kalau dari agama sebelah, kalau baca kitab Kidung Agung itu katanya itu kitab, maaf ya, kitab POR ya. Nah, saya kasih kode-kode takutnya nanti saudara kita pengurus TikTok ini nggak bisa terima lagi ya. Karena saya nggak tahu juga nih pengurus-pengurus di mesin otomatisnya itu manusia atau robot, nggak ngerti juga ya. Haleluya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau mereka anggap kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang negatif, sebenarnya bukan, saudaraku. Ya, bukan. Ini sebenarnya lambang hubungan Kristus dengan jemaat, saudaraku. Tapi diceritakan di sini tentang seorang raja dengan mempelai wanitanya. Coba kita lihat Kidung Agung pasal yang pertama. Kitab Kidung Agung pasal yang pertama. Orang-orang Batak harus sering-sering baca kitab Kidung Agung. Karena orang-orang Batak ini ya, setahu saya sih ya, tapi sekarang sudah banyak yang berubah. Aduh, mati lampu ya di 3 Dolok. Maaf Amang, mati lampu di sini. Ya ampun. Iya, oke deh, hati-hati ya. Kalau masih bisa handphonenya hidup terus, biarin aja saya ngobrol ya. Ya, kitab Kidung Agung pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Saudara lihat apa yang terdapat di sana ayat 15. Demikian firman Tuhan, lihatlah cantik engkau. Mau seperti apapun pasanganmu, belajarlah untuk bilang dia, kamu itu sebenarnya cantik sayang.
Mantap. Sebenarnya kamu itu cantik, sayang, serius cantik. Coba deh rajin-rajin deh. Ya. Kasih tunjuk yang benar. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Sekalipun mata istrimu itu blok, saudaraku, jeblok begini. Bilang sama dia, bagaikan merpati matamu itu. Kalaupun matanya sipit, nggak terbuka matanya, saudaraku. Karena dia orang Chinese, bilang sama dia, matamu itu seperti merpati cantiknya, saudara. Sekalipun kulitmu sekarang sudah keriput, bergulung-gulung di kulitmu, namun cintaku tidak akan luntur kepadamu. No other woman in my heart. No another ladies in my heart, in my life. Only you. Haleluya. Sekalipun sudah terlihat kerutan di jidatmu, sayang, tapi aku tetap cinta kepadamu. Kidung Agung itu ngajarin saudara agar kita melepaskan puji-pujian setiap waktu. Bukan satir, sindiran. Bukan sarkasme, saudaraku. Tapi pujian, saudaraku. Haleluya. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Itu kata laki-laki kepada yang perempuan. Perempuan itu langsung berbunga-bunga. Haleluya. Haleluya. Akulah orang yang paling beruntung punya suami. Haleluya. Amen. Panjang umur istri-istri yang seperti itu. Lalu ayat yang ke-16 dibalas sama yang istri-istri. Lihatlah tampan engkau sayang, sekalipun sudah hitam gosong kulitnya gara-gara cari duit di tengah panas matahari. Tapi istri-istri tetap bilang, lihatlah tampan engkau, sekalipun rambutmu sudah penuh dengan uban, sekalipun dulu rambutmu lebat, legam, hitam legam, sekarang sudah gundul botak tengah. Haleluya. Istri tetap bilang, lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik engkau, sungguh sejuk petiduran kita. Haleluya. Saudara tahu kenapa sejuk petiduran kita? Karena hatimu tenang, pikiranmu damai. Tidak ada terintimidasi di sini. Tidak ada kekecewaan di sini. Makanya saudara-saudaraku, belajarlah memuji pasanganmu. Kalau engkau selama masa gadismu, semasa lajangmu, engkau tidak pernah mendengar orang tuamu saling memuji, belajarlah di kitab Kidung Agung, saudaraku. Mau orang Batak, NTT, Kupang, Ambon, Papua, saudaraku, yang keras-keras itu, saudaraku, belajarlah baca kitab Kidung Agung, biar hatimu lunak, saudaraku. Jangan bilang sama suamimu, dang masa songoni di hutan nami, amang saya dohonon songoni menjauh apa ya bilang suami itu ya, enggak musim di kampung kami begitu manggil suami, seperti ada malu gitu ya. Ya ampun. Haleluya. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau seandainya dalam pernikahan itu selalu ada puji-pujian, ingat ya, dari titik awal ketika engkau punya kasih Kristus, ketika engkau mulai menjumpai calon pasanganmu, engkau sudah punya statement di sini. Yang penting di hatiku ada kasih Kristus, yang penting di hatinya ada kasih Kristus. Aku punya kelemahan, dia punya kelemahan. Aku punya kekurangan, dia punya kekurangan. Karena kasih Kristus itu, kami bisa saling menerima. Disitulah berkat Tuhan. Itulah yang saya bilang the spirit of
understanding. Haleluya. Suami istri yang bisa saling menerima, maka di sana akan sering sekali terdapat puji-pujian. Ya, sekali lagi saya bilang, kekurangan istri ketika melayani suami, baik dalam hal memasak, saudaraku, ya, mungkin istrimu itu cuma hanya bisa 3 jenis makanan yang dia masak, Indomie, nasi goreng, sama satu bagian yang lain, telur goreng, cuman itu doang, saudara. Tapi saudara bilang setiap kali itu dia bikin sama saudara, terima kasih Tuhan, istriku ini luar biasa masakannya. Pastor Susan, istri Pastor Daud itu kerap kali bilang begini, Papa kok mau betah ya? Padahal aku ini cuma bisa masak begini doang. Saya mau bilang sebenarnya dari awal saya sudah punya prinsip. Kalaupun kamu cuma bisa masak begitu doang, aku nggak pernah komplain. Kau mau masak pun hari ini, saya bilang puji Tuhan. Kalau dia masak apapun itu, mau sayur putih saudaraku, mau rasanya nggak ada, puji Tuhan. Diam-diam saya tambahin garam sedikit, saudara. Haleluya. Nggak perlu kasih tunjuk. Sekalipun kadang-kadang saudaraku rasanya sedikit hambar, saya bilang, enak banget lo masakan mama, besok bikin lagi ya. Kalau dicampur telur buyung puyuh, lebih keren lagi ini. Besok dia cari telur burung puyuh, saudara. Dia campur lagi di sayur itu. Saya nggak tahu rasanya tah gimana. Tapi karena dia mencoba menyenangkan pasangannya, saudara, dia coba juga. Mana ada sayur putih dicampur dengan telur burung puyuh. Kalau cah kangkung, saudaraku, bener pakai telur burung puyuh. Tapi yang namanya ingin menyenangkan pasangan, saudaraku, haleluya, apapun akan dilakukannya. Saya percaya keluarga yang berbahagia itu di sini. Nggak susah kan teman-teman? Nggak susah kan? Jadi mulai hari ini sebelum saya closing, saudara, kasih tahu sama anak-anakmu ya, bahwa kekayaan kehormatan itu sebenarnya barisan ke-10. Yang paling inti, yang paling penting itu adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di ayat yang ketiga Mazmur 133 ayat 1 dan 3, ayat yang ketiganya, sebab kesanalah kehidupan itu. Benar kan? Hidup, saudaraku. Di dalam keuanganmu ada kehidupan, di dalam tubuhmu, kesehatanmu ada kehidupan, di dalam hubungan suami istri ada kehidupan, di dalam hubungan keluarga dengan orang tua ada kehidupan. Selama ada kasih Kristus, saudaraku, engkau akan menutupi segala pelanggaran. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.